fungsi dan peran bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Kalian pasti sudah sering mendengar kedua istilah tersebut. Tapi sebenarnya apa itu bank syariah dan apa itu lembaga keuangan non-bank, serta apa saja fungsi dan peran bank syariah dan lembaga keuangan bagi masyarakat dan juga negara. Pengertian bank syariah. Bank Islam atau yang lebih dikenal dengan bank syariah merupakan lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Dan bank syariah juga beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Kemudian, peran bank syariah. Untuk dapat beroperasi dengan baik, bank syariah memiliki beberapa peran yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi bank syariah. Adapun yang pertama, yaitu memurnikan operasional perbankan syariah. Transparansi dalam kegiatan transaksi dan lainnya perlu dilakukan agar dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran syariat umat Islam. Dengan berdirinya bank syariah, masyarakat muslim mendapat wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa perlu khawatir riba, dan diharapkan dapat memperluas segmen dan pasar khususnya dalam perbankan syariah. Yang terakhir, yang ketiga, menjalin kerjasama dengan para ulama. Bagaimanapun, peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan Islam. Oleh sebab itu, dukungan dari para ulama dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat agar mendukung dan menggunakan bank syariah. Selanjutnya, fungsi bank syariah teman-teman. Dalam hal ini terdapat 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu penghimpunan dana masyarakat. Bank syariah menghimpun dan mengumpulkan dana dari masyarakat, memiliki kelebihan dana, dapat berupa titipan dengan menggunakan akad wadiyah dan juga dapat berupa investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Selanjutnya yang kedua, penyaluran dana kepada masyarakat. Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan baik dana maupun hal lainnya. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan jasa bank. Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, fungsi bank syariah lainnya adalah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahan bukuan, penagihan surat berharga, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan bank. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang lembaga keuangan bank syariah. Untuk sekarang kita akan lanjut ke pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan bank secara langsung maupun tidak langsung dengan bertugas menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Next, kita bahas jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual disebut sebagai emiten, sedangkan pembeli disebut sebagai investor. Kedua, pegadaian. Pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang. Next, yang ketiga, sewa guna atau leasing. Sewa guna secara umum adalah perjanjian antara leaser, perusahaan leasing dengan leasee atau nasabah, di mana pihak leaser menyediakan barang dan leasee berhak menggunakan barang tersebut dengan syarat membayar imbalan sewa dengan jangka waktu tertentu dan syarat yang telah disepakati. Keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, yang mana kelompok orang-orang yang mendirikannya menjadi anggota dari koperasi tersebut. Yang kelima, asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung atau lembaga mengikatkan diri kepada pihak tertanggung atau nasabah dengan menerima premi asuransi
untuk memberikan pergantian kepada tertanggung yang disebabkan oleh kerugian, kerusakan, dan hal lainnya yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak terduga, atau secara gampangnya adalah antisipasi pada suatu yang tidak terduga. Next, kita akan bahas tentang fungsi lembaga keuangan non-bank. Fungsi utama lembaga keuangan non-bank yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang tertanggung jawab dalam penyaluran dana dan investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari para investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan dana untuk menjalankan sebuah usaha. Next, peran lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada saving. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya obligasi, saham, dan instrumen lainnya yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Dana dari kepemilikan instrumen tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan investasi dalam produk barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memacu kegiatan perekonomian lebih baik lagi. Yang kedua, peran kekayaan. Suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebihan dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrumen lainnya, di mana nilai instrumen-instrumen ini tidak akan berkurang, malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. 3. Peran likuiditas. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan risiko yang kecil. Apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai, uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai. Akibatnya terjadi inflasi. Dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan. Yang keempat, peran kredit. Selain menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan, pasar keuangan jasa menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah dan mobil, sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan. Yang kelima, peran pembayaran. Sistem keuangan jasa menyediakan instrumen untuk melakukan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang biasa digunakan antara lain cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank sangat bervariasi dalam hal jasa pembayaran. Misalnya, clearing, transfer, elektronik, pen banking, dan beberapa hal lainnya.